ada yang nyaut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada nggak? Kalau nggak nyaut berarti takutnya nggak masuk suara saya. Oke, jadi ini kuliah perancangan fondasi dari edaran yang diberikan oleh dekan kita untuk semester 5 ini sebenarnya sistemnya blended. Blend itu artinya kadang kita melakukan online, kadang kita melakukan kuliahnya itu offline, bukan campuran kalau yang namanya blended, kecuali hybrid. Nah, hybrid itu untuk yang semester 3. Nah, jadi artinya di awal ini kita online dulu, nanti minggu ketiga atau keempat kita adakan offline. Yang jelas, waktu ujian, baik itu UTS maupun UAS, kita sepakat offline. Ya, Ibu nggak mau online. Nggak nggak terawasi kalau dia online. Jadi untuk UTS sama UAS nanti kita offline. Dan kuliah pun nanti ada sebagian kita adakan secara offline. Ya. Jadi untuk awal-awal ini kita adakan online dulu ya seperti biasa. Nah, seperti biasa absen tetap kalian gunakan secara learning baik itu online maupun offline. Jadi absen tetap di absen di learning. Untuk hari minggu pertama memang Ibu belum batasi waktunya. Nanti Ibu batasin waktunya. Kalau kalian telat absen 20 menit, itu artinya late, nanti terlambat. Lebih dari 40 menit dianggap izin atau tidak masuk. Ya, oke, itu saja. Untuk materi di awal sebelum UTS, Ibu yang memberikan materi. Nanti setelah UTS bergantian, Ibu Yulinda yang ngasih materi. Jadi untuk sebelum UTS ini, Ibu yang kasih materi. Nah, untuk materi fondasi ini nanti terbagi dua, yang fondasi dangkal Ibu yang mengajar, fondasi tiang Bu Yulinda yang mengajar. Jadi khusus untuk fondasi tiang Ibu Yulinda yang mengajar. Itu ya sebagai pengantarnya. Untuk penilaian sama seperti waktu kuliah-kuliah sebelumnya. Ada tugas NTR, ada MIT atau UTS, ada ujian atau UAS, di mana porsinya kalau tugas atau PR ataupun latihan itu porsinya 20%, kalau MIT atau UTS itu 30%, kalau UAS itu 45%. Nah, itu ya porsinya untuk penilaian. Ya. Ini masih ada 30, masih banyak yang belum masuk. Online saja kalian susah masuk, apalagi nanti offline. Jadi untuk offline Ibu tidak ada lagi alasan belum berada di Palembang. Ini sudah Ibu sampaikan ya, di awal memang kita online dulu. Nanti di minggu ketiga atau keempat Ibu adakan offline. Sebenarnya kalau Ibu malah lebih suka offline daripada online. Karena kalau online ini Ibu nggak tahu kalian itu memperhatikan atau tidak, mendengarkan atau tidak, ataupun kalian mengerti atau tidak. Itu enggak, ataupun mungkin juga terkendala sinyal. Suara Ibu mungkin putus-putus, yang Ibu nggak tahu apakah suara Ibu itu diterima dengan baik atau enggak kalau secara online. Tapi kalau offline kan jelas. Ya. Jadi sebenarnya Ibu memang lebih suka offline. Jadi tapi karena kendala pandemi ya kita terima ya. Oke. Kita mulai ya. Ibu share screen sih ya. Jadi ini dinamakan dengan fondasi atau dinamakan dengan denah. Jadi yang dinamakan denah itu adalah letak titik-titik fondasi seperti ini. Ini bangunan, ini misalkan bangunan.
Yang dinamakan fondasi itu biasanya dia menopang pada satu titik kolom. Bisa 2 kolom ini jadi satu fondasi, bisa saja dia satu kolom itu didukung oleh satu fondasi, bisa saja sepanjang ini didukung oleh fondasi, atau seluruh kolom dalam bangunan itu didukung oleh satu fondasi yang dinamakan dengan fondasi rakit. Oke. Nah, jadi fondasi itu adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan, ya, dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar fondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadi diferensial settlement atau penurunan berbeda pada sistem strukturnya. Artinya di sini tujuan fondasi itu adalah sebagai penyalur, bukan sebagai penopang. Ya, beda. Yang menopang bangunan itu adalah tanah di bawah fondasi. Jadi si fondasi ini adalah bagian dari bangunan yang menyalurkan beban dari struktur ke tanah dasar. Ya, jadi si tanah dasar ini yang menopang supaya struktur itu bisa aman, tidak terjadi kolaps atau tidak terjadi keruntuhan. Makanya dalam suatu struktur itu, ketika si tanah tidak mampu menahan beban dari atas, bisa terjadi keruntuhan tanah. Atau bisa terjadi penurunan bangunan. Nah, penurunan bangunan ini yang dinamakan dengan settlement. Yang paling bahaya itu yang dinamakan dengan differential settlement. Differential settlement itu artinya ada perbedaan besaran penurunan. Misalkan misalkan di contohnya yang di sini tadi, fondasi di kolom ini, misalnya di kolom ini, ya, besar penurunannya berbeda dengan fondasi di kolom ini. Misalnya. Apa yang terjadi? Kalau ini lebih besar penurunnya dibandingkan dengan fondasi yang lain, yang bisa terjadi retak pada bangunan. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa paling bahaya dibandingkan dengan penurunan ke semua? Ke seluruh fondasi ini terjadi penurunan yang sama, yang beragam. Seluruh fondasi ini terjadi penurunan yang beragam. Nah, besarnya sama. Kalau besarnya sama, ya bisa terjadi aman sebenarnya, masih aman. Tapi yang paling bahaya itu yang dinamakan dengan terjadinya diferensial settlement. Karena kalau diferensial settlement bisa jadi bangunannya miring, atau bisa jadi nanti terjadi retak pada bangunan. Itu yang bahaya. Oke ya, itu ya. Itu yang dinamakan dengan fondasi. Jadi bagian dari struktur yang berfungsi untuk menyalurkan bangunan, menyalurkan beban pada struktur atas ke tanah dasar. Ya. Nah, untuk memilih tipe fondasi yang memadai, perlu diperhatikan apakah fondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan, dan apakah fondasi itu untuk memungkinkan diselesaikan secara ekonomi sesuai dengan jadwal kerja. Nah, jadi harus diperhatikan tipe fondasi mana yang memadai atau cocok untuk kondisi tanah. Jadi bisa saja di lokasi satu dengan lokasi yang lain dengan struktur yang sama besar, dengan struktur beban yang sama, tipe fondasinya akan berbeda. Bisa saja. Tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi tanah. Berarti di sini pemilihan fondasi tidak saja didasarkan dari besaran beban bangunan, tetapi lebih ditekankan pada jenis dan kondisi tanah dasar. Jadi untuk
kita memilih tipe pondasi maupun besaran dari pondasi, selain tergantung dari besarnya beban bangunan, juga tergantung dari kondisi tanah. Nah, di sini yang kita tekankan untuk kuliah di perancangan itu adalah ini, jenis dan kondisi tanahnya. Kalau besaran ya itu urusan dari struktur. Kita hanya tinggal meminta dari struktur berapa sih kolom ini menerima beban. Itu saja yang kita perlukan. Jadi kita bandingkan dengan kondisi tanah di bawah. Mampukah tanah itu untuk menahan beban yang diberikan oleh bangunan tersebut? Sehingga bangunan yang kita dirikan itu menjadi aman. Di mekanika tanah dan struktur geoteknik, kalian sudah belajar itu apa? Kondisi tanah yang jelek maupun kondisi tanah yang baik itu gimana. Dan tipe-tipe tanah juga kalian sudah pelajari, atau jenis-jenis lapisan tanah juga sudah kalian pelajari di mekanika tanah. Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe adalah pertama sudah pasti ini, keadaan tanah dasar pondasi. Itu sudah pasti. Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya. Batasan kondisi struktur atas ya. Keadaan daerah sekitar lokasi. Bisa, ini keadaan daerah ini misalkan kita akan membangun bangunan tinggi di daerah yang padat. Ternyata waktu kita rencanakan, pondasinya tidak bisa menggunakan pondasi dangkal, harus menggunakan pondasi tiang atau pondasi dalam. Nah, tipe pondasinya harus diperhatikan untuk kondisi tanah yang di lingkungan yang padat bangunan. Kenapa? Kalau untuk kondisi tanah yang padat bangunan, tidak memungkinkan untuk menggunakan tiang panjang. Kenapa tidak memungkinkan? Karena kalau kita menggunakan tiang panjang, sudah pasti kalau kita menggunakan hammer ya, kecuali kalau menggunakan hidrolik. Menggunakan hammer kan itu akan ada terjadi getaran pada tanah. Nah, getaran pada tanah itu akan mempengaruhi kondisi kestabilan dari konstruksi di sekitarnya. Artinya kita ganti tipenya. Nggak boleh tipe tiang panjang. Mungkin kita gunakan bor pile atau tiang bor. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian, waktu dan biaya pekerjaan. Nah, ini juga, apakah dengan menggunakan bor pile tadi, waktunya lebih singkat dan biayanya bisa lebih ditekan, atau malah sebaliknya. Jadi harus dipertimbangkan juga mengenai waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. Dan yang paling penting adalah kokoh, kuat, dan kaku untuk menerima beban di atas. Ya, jadi gimana supaya dia kuat? Gimana dia supaya dia kokoh? Ya itu tadi. Kita dimensi dari pondasi, kekuatan dari pondasi itu tergantung dari beban struktur dan tanah di bawah. Ya, itu yang tujuan kita untuk merancang dari suatu pondasi bangunan. Nah, kriteria dalam merencanakan suatu pondasi. Yang pertama, pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang cukup untuk menghindari kemungkinan terjadinya erosi, pengaruh perubahan volume akibat cuaca, pengaruh aliran air dekat permukaan. Ini terutama untuk pondasi dangkal. Kenapa? Karena kan biasanya erosi itu terjadi di permukaan tanah. Nah, ini erosi biasa terjadi kalau permukaan tanahnya itu kondisinya sedikit miring. Ya, kalau dia datar nggak mungkin terjadi erosi. Nah, kalau dia sedikit miring, kita misalkan ini permukaan tanahnya, ini kita akan bangun suatu bangunan, ya, bangunan ini. Nah, ini kita gunakan pondasi dangkal. Misalkan bangunan itu cukup kita gunakan pondasi dangkal. Nah, apakah kedalaman ini cukup ketika ada erosi pada tanah? Karena kalau dia terjadi erosi, artinya kedalaman akan turun, akan menjadi lebih rendah. Ya, nah ini mempengaruhi
kekuatan atau daya dukung dari tanah di bawah sini. Kemudian bisa adanya terjadi perubahan volume akibat cuaca. Ini untuk kondisi tanah tertentu. Contoh, untuk tanah yang kandungan kembang susutnya tinggi. Ya, jadi kalau dia kering dia retak, kalau dia basah atau kadar airnya naik dia mengembang. Nah, ini sangat mempengaruhi kondisi si bangunan, ya itu. Kemudian pengaruh aliran air dekat permukaan. Nah, pengaruh aliran air dekat permukaan nanti bisa kita buktikan dari daya dukung tanahnya. Dengan adanya muka air tanah, daya dukungnya bisa menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi tanah, aliran tanah yang ada di bawah permukaan, di bawah lebih dalam. Permukaan aliran air tanahnya lebih dalam. Itu sebenarnya ini apa logika ya? Kalian menginjak tanah yang kandungan airnya tinggi dengan kondisi tanah yang kering. Yang mana yang lebih kuat? Sudah pasti tanah yang kering. Ya enggak? Yang lebih kuat dibandingkan dengan tanah yang basah. Nah, ini sebenarnya itu apa logikanya itu. Nah, bagaimana besarannya ya itu tadi kita hitung. Ya, itu. Kedua, pondasi harus aman terhadap kemungkinan terjadinya keruntuhan geser. Nah, ini keruntuhan geser itu ketika daya dukung dari tanah atau kapasitas dukung tanah itu terlampaui dari beban struktur. Nah, bisa terjadi keruntuhan geser. Ini yang kita pelajari ya. Ketiga, pondasi harus cukup jauh dari struktur yang telah ada untuk memperkecil kemungkinan terjadinya keruntuhan konstruksi akibat penambahan beban pada lapisan tanah di bawah pondasi. Maksudnya gini, misalkan di sini ada bangunan nih. Nah, ini permukaan tanah ya. Nah, ini pondasi bangunan lama. Pondasi dangkal lah kira-kira ya. Kita angkat ya pondasi dangkal. Nah, ini bangunan lama. Ini ya. Nah, kita akan bangun di sini. Di sampingnya ini, kita akan membangun konstruksi di samping sini. Nah, pondasi kita itu mepet. Misalkan pondasi kita itu waktu kita hitung, ternyata dia lebih dangkal dari permukaan seperti ini misalkan. Yang lama ini. Nah, ketika ini ada beban bekerja, ini kan akan disebarkan. Bebannya akan disebarkan. Nah, dari penyebaran tekanan, karena dia berdekatan, beban yang ada akibat dari bangunan ini akan menambah dari beban yang diterima oleh pondasi yang sebelumnya. Akibatnya apa? Mungkin pada awalnya bangunan ini cukup menampung beban, ketika ada tambahan beban, ini tidak mampu lagi. Ini menyebabkan bangunan bisa kolaps. Ya, bisa terjadi keruntuhan konstruksi, lagi penambahan beban tadi, karena dia pondasinya berdekatan. Sebaliknya, bisa saja struktur pondasi kita misalnya lebih dalam di sini, misalkan lebih dalam di sini. Sama, pada awal perencanaan kita hanya memperhitungkan beban atas dari bangunan kita. Waktu kita bangun, ada tambahan beban di sini akibat dari pondasi lama di situ yang tidak kita perhitungkan. Akibatnya bebannya bertambah, si tanah di bawah itu tidak mampu menahan. Itu bisa terjadi kolaps pada bangunan kita. Jadi harus diperhatikan untuk bangunan yang berdekatan dengan struktur, sehingga bangunan ini cukup jauh dari struktur yang telah ada. Nah, bagaimana kalau misalnya itu perumahan yang sangat padat? Nggak mungkin kita mau menjauhkan struktur kita, sedangkan tanah kita di situ. Kita mau bangun rumah misalkan di situ. Apa yang kita lakukan? Digeser. Misalkan ini tadi, ini kolom ininya. Si tapaknya digeser. Bisa saja dia seperti ini digeser. Nanti kita pelajari gimana cara menggeser, jadi tidak lagi sentris dari misalkan digeser dia seperti ini. Nah, tapak pondasinya digeser seperti ini.
Sehingga dia tidak sentris lagi memang. Ada perhitungannya. Gimana ketika bebannya seperti ini, pondasinya sentris, dan ketika bebannya itu tidak sentris dari pondasi. Ya, memang berkurang daya dukungnya. Tapi kita menghindari terjadinya keruntuhan pada bangunan kita. Bisa dilihat, ya. Itu salah satu cara. Oke ya. Kemudian jenis-jenis pondasi. Sampai sini yang mau tanya, silakan. Sebelum Ibu lanjutkan. Ya, nanti kalau misalnya Ibu menjelaskan, kalau kalian ada yang ingin tanyakan, silakan. Silakan bertanya saja ya langsung. Nggak harus selesai Ibu, nggak harus Ibu kasih waktu baru bertanya, nggak harus ya. Oke, kalau nggak ada ya, Ibu lanjut lagi ya. Nah, jenis-jenis pondasi. Yang pertama adalah pondasi dangkal. Sesuai namanya, berarti pondasi ini di dekat permukaan, di mana kedalamannya df per b-nya biasanya kurang dari atau sama dengan 1. df per b itu ini, misalkan ini permukaan tanah, ini pondasi kita. Yang nama df itu adalah kedalaman. Jadi perbandingan antara kedalaman, ini df, dan lebar pondasi, ini b. Ya, kurang dari atau sama dengan 1. Biasanya dikatakan pondasi dangkal. Atau biasanya ada kadang-kadang df per b-nya lebih sedikit dari 1, nggak masalah. Masih dinamakan dengan pondasi dangkal. Ya. Nah, dipakai pada kondisi tanah yang kapasitas dukungnya memadai untuk beban yang diterapkan. Jadi, waktu kita hitung daya dukung atau kapasitas dukungnya ini, itu mampu menahan beban. Sudah cukup. Beban yang diberikan pada bangunan sudah cukup menahan tanah sudah cukup menahan dengan menggunakan pondasi dangkal. Beban-beban struktur disalurkan secara langsung pada tanah pendukung. Jadi beban struktur P ini langsung didukung oleh tanah di bawah sini. Ya, tuh. Pondasi ini memiliki kedalaman masuknya ke dalam tanah relatif dangkal. Makanya dinamakan dengan pondasi dangkal. Hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Biasanya kalau di lapangan itu 2 meter lah paling tinggi, paling dalam. Kalau sudah 3 meter biasanya sudah termasuk dengan pondasi antara namanya. Contoh, pondasi setempat, pondasi kombinasi, pondasi jalur. Kalau pondasi setempat yang Ibu gambarkan. Jadi satu kolom itu ditahan oleh satu pondasi. Jadi kalau Ibu buat tanpa atasnya seperti ini, misalnya di kotak ya bentuknya alasnya ini, tanpa atasnya ini kolomnya. Jadi satu kolom itu ditahan oleh satu pondasi. Itu dinamakan dengan pondasi setempat atau pondasi telapak. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan kombinasi. Kombinasi itu biasanya dia menahan 2 atau lebih kolom. Misalnya ini kolom, ini permukaan tanah, ini kolomnya, ini digabung. Nah, ini dimaksud dengan pondasi kombinasi atau pondasi gabungan. Pondasi jalur atau pondasi memanjang itu satu dinding. Contohnya tadi tuh, yang ini tadi, misalkan denah tadi. Nah, ini. Nah, satu dinding ini satu pondasi digabung jadi satu. Itu namanya pondasi jalur atau pondasi memanjang. Kemudian pondasi rakit. Nah, kalau pondasi rakit itu seluruh kolom pada bangunan itu ditampung oleh satu pondasi, digabung keseluruhannya. Kemudian pondasi batu kali itu jenisnya, apa namanya bahannya, kalau dia dari batu kali maka dinamakan dengan pondasi batu kali. Ya, biasanya dia pondasi setempat. Telapak cakar ayam ini sama dengan pondasi tempat dan sebagainya, ya. Yang kedua, jenis pondasi yang kedua adalah pondasi dalam. Nah, pondasi dalam biasanya df per b-nya lebih dari 4. Kadang-kadang kita dapatkan df per b-nya itu kurang dari 4, bukan lebih dari 4. Misalkan seperti pondasi sumuran. Ya, ini sebenarnya ini bukan termasuk pondasi dalam, tapi ada yang
itu juga termasuk pondasi dalam. Kalau kriterianya kadang-kadang dia tidak masuk ini. Nah, biasanya ada sebagian orang pondasi sumuran itu termasuk dari jenis pondasi antara. Dia pondasi dangkal sudah lewat, pondasi dalam belum. Gitu. Biasanya D/B-nya kurang dari 4 ini, kurang dari 4. Dia dimensi diameternya lebar, tapi kedalamannya tidak dalam. Biasanya hanya sampai 15 meter. Diameternya besar. Pondasi kaison ya sebenarnya istilahnya, atau pondasi sumuran itu mirip seperti pondasi bor. Ya, mirip seperti pondasi bor. Tapi dia biasanya lebih dangkal dan diameternya lebih besar. Itu ya. Tanah permukaan, kenapa kita gunakan pondasi dalam di sini? Karena tanah permukaan atau dekat permukaan dengan kapasitas itu rendah. Atau tanahnya itu lunak. Nah, misalkan ini kita bangun, kalau dia bangunan 1 lantai, biasanya kita tetap menggunakan pondasi dangkal. Tapi untuk bangunan 2, 3 ke atas, kadang-kadang kita tidak mungkin lagi menggunakan pondasi dangkal. Tergantung dari jenis tanahnya. Misal, kalau di daerah kita itu daerah yang rawa, asalnya itu tanah yang rawa. Kita timbun kan. Kita timbun, kita bangun 1 lantai. Nah, kalau 1 lantai masih bisa mungkin untuk menggunakan pondasi dangkal. Tapi kalau sudah 2 lantai ke atas, itu tidak memungkinkan kita menggunakan pondasi dangkal lagi. Karena tanah rawa atau tanah itu biasanya ini lunak di sini. Kadang-kadang ada yang masih memaksa untuk pondasi dangkal, masih bisa pondasi dangkal. Tapi dengan syarat sebelum dipasang pondasi dangkal, ini dipasang dulu cerucuk. Ditambah dulu cerucuk. Tujuan penambahan cerucuk ini adalah untuk memberikan kekuatan tambahan pada tanah sini. Bisa, masih bisa. Atau dengan jalan lain dengan menggunakan mini pile atau tiang pancang yang kecil, gitu bisa. Tapi kalau untuk 3 lantai ke atas tidak memungkinkan lagi menggunakan pondasi dangkal, harus menggunakan pondasi dalam. Kenapa? Karena kalau 3 lantai ke atas biasanya besar bebannya itu sudah tinggi. Nah, kalau besarnya bebannya tinggi membutuhkan kapasitas dukung yang tinggi juga. Kalau di tanah yang rendah, yang tanah lunaknya besar di sini dalam, tidak memungkinkan kita dapatkan kapasitas dukung yang tinggi, itu tidak memungkinkan lagi. Jadi kita harus perdalam pondasinya, ya dengan cara yaitu kita gunakan pondasi dalam. Bisa saja tidak sampai tanah keras, bisa saja dia sampai tanah keras. Maksudnya gini, misalkan ini permukaan tanah nih. Nah, si tiang ini kalau untuk pondasi dalam bisa saja dia kita pancang sampai ke tanah keras. Ini misalkan tanah keras. Harus dipanjang ke tanah keras. Kenapa? Waktu kita hitung ternyata kapasitasnya dukungnya itu cukup pada kedalaman sini. Bisa saja dia nggak sampai ke tanah keras. Bisa. Karena waktu kita hitung daya dukungnya, ini sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Jadi dia mengandalkan gesekan antara dinding dengan tanah dan tanah di bawah tiang. Ini sudah cukup. Bisa. Tapi hati-hati untuk yang ini. Hati-hati untuk penurunannya. Biasanya untuk tiang tidak sampai ke tanah keras, penurunannya bisa lebih besar. Penurunan tanah ini. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Digunakan dengan kedalaman lebih dari 2 meter, dia bertingkat lebih ya. Jenis pondasinya bisa tiang pancang, bisa tiang bor, atau sumuran-sumuran. Kalau ibu lebih cenderung ke pondasi antara ya, kalau sumuran atau kaison. Nah, yang ketiga, dinding penahan. Sebenarnya dinding penahan itu agak berbeda dengan pondasi dangkal dan pondasi dalam. Kalau pondasi dangkal dan pondasi dalam itu menerima beban vertikal, seperti pondasi dangkal. Itu hanya menerima beban vertikal. Ada dia kalau untuk tiang, kalau untuk pondasi tiang, dia juga bisa menerima beban horizontal, beban angin. Kalau untuk pondasi dangkal
tidak disarankan, kalau ada beban horizontal tidak disarankan menggunakan fondasi dangkal. Bisa terjadi momen ataupun bisa terjadi kolaps ya. Kalau dia ada beban horizontal yang besar, kita gunakan fondasi tiang. Jadi fondasi tiang ini bisa menahan beban vertikal, bisa menahan beban horizontal. Nah, kalau dinding penahan tanah, dia khusus menahan beban horizontal, yaitu menahan tanah dan air sebagai beban horizontal. Jadi kalau ini dinding penahan tanah, kan sudah kalian belajar ya di struktur geoteknik ya. Di struktur geoteknik sudah belajar tentang dinding penahan tanah. Nah ini, dia arah horizontal. Jadi si dinding ini dirancang untuk menahan beban horizontal. Ini sudah kalian pelajari di di struktur geoteknik semester kemarin. Oke. Nah ini ya, untuk penjelasan lebih lanjut tentang fondasi setempat. Tadi sudah dijelaskan, dia menahan beban dari satu kolom dan menyalurkannya melalui dasar fondasi ke tanah pendukung. Jadi ini permukaan tanah, ini denah ya. Jadi ini tanah pendukungnya di sini posisinya. Jadi satu beban kolom itu disalurkan melalui dasar fondasi ke tanah pendukung. Itu dinamakan dengan fondasi setempat, atau ada juga yang menyebutkan fondasi tapak. Ada yang juga menyebutkan sebagai fondasi telapak, sama saja. Ya. Kemudian kombinasi tadi, ada yang juga menyebutkan sebagai fondasi gabungan. Jadi apabila jarak kolom lebih kecil daripada lebar fondasi yang direncanakan. Ya, jadi ini akhirnya kita gabung, misalkan kolom pertama ini kan berdekatan nih. Kolom pertama tapaknya ini. Kolom kedua tapaknya lebarnya ini. Jadi cuma sedikit selanya. Boleh digabung. Lebih kuat dia kalau digabung. Atau tadi akibat dari penggeseran tadi. Misalnya yang tadi kan, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kan ini kolom kedua tapaknya misalkan ini. Ini ya tapaknya kolom kedua. Permukaan tanah. Nah, tadi karena berdekatan, jadi kan bergeser dia ke sini. Nah, ini biasanya digabung kalau sudah berdekatan, tapaknya berdekatan. Gitu. Bisa jadi akibat dari pergeseran tadi, tapak di dekat struktur yang berdekatan. Nah, jadi fondasi kombinasi menahan gabungan beban lebih dari 2 buah kolom atau lebih. Jadi bisa bentuknya trapesium, bisa bentuknya segi empat. Atau 2 buah kolom digabung, tapaknya digabungkan bukan dengan tapak gabungannya, tapi dengan ini beam. Jadi ini misalkan ini fondasi pertama, ini fondasi kedua, digabungnya menggunakan beam atasnya di sini. Ya, itu bisa. Yang ini, contoh yang ini. Ya. Kemudian, ini fondasi rakit ya. Enggak ada namanya, lupa. Ini fondasi rakit. Jadi fondasi berikutnya adalah fondasi rakit. Jadi keseluruhan dari kolom ini dijadikan satu tapaknya. Gitu ya. Ini nih. Ini ya, fondasi rakit. Ini contohnya, ini contoh gambarnya. Merupakan fondasi kombinasi yang meliputi seluruh luas area struktur dan menyalurkan ke seluruh beban kolom maupun dinding. Digunakan untuk tanah dengan daya dukung rendah. Merupakan pilihan yang ekonomis bila jumlah luasan masing-masing fondasi setempat melebihi setengah luasan bangunan. Tujuannya kadang-kadang juga digunakan untuk sebagai basement. Nah, kalau digunakan untuk basement, jadi selain dia digunakan sebagai basement, juga digunakan untuk fondasi rakit. Tapi kalau untuk bangunan tinggi, biasanya fondasi rakit ini dikombinasikan dengan tiang. Karena kalau hanya mengandalkan fondasi rakit saja, dia tidak mampu. Tidak mampunya di penurunan kadang-kadang. Daya dukungnya sudah cukup menggunakan fondasi rakit, tetapi untuk penurunan dia bisa terjadi setelan yang besar. Makanya digabung fondasi rakit dengan tiang. Ada juga seperti itu. Ini ya, ini denahnya seperti ini.
Ini contohnya. Kemudian pondasi jalur atau memanjang. Baik dinding maupun slope digunakan untuk mendistribusikan beban kolom kepada dasar pondasi. Jadi satu jalur, ya. Tuh, ini pondasi rakit tadi. Nah, ini sama, ini contoh pondasi setempat atau telapak, ya. Ini denahnya seperti contoh ini denahnya. Dia bisa berupa apa namanya tulangan beton, ya, tulangan beton dimasukkan ke dalam tanah. Pondasi tapak atau cakar ayam atau pondasi cakar ayam ini pondasi yang dikembangkan di apa namanya di tol, ya, dikembangkan di oleh si Profesor Sediatmo, kemudian dikembangkan oleh Bambang Suhendro dan Hari Kristadi dari UGM. Ya, pondasi tapak atau cakar ayam. Nah, kadang-kadang apa namanya orang awam pondasi cakar ayam itu berbeda dengan persepsi kita. Kalau namanya pondasi, orang awam tuh bilang kalau pondasi cakar ayam tuh pondasi ini. Nih, ini dinamakan kalau orang awam ngomongnya itu pondasi cakar ayam. Tapi kalau di sipil jangan bilang ini pondasi cakar ayam. Yang dinamakan pondasi cakar ayam itu dia itu ini nih. Jadi pondasi tapak yang dilengkapi dengan ini diganti dengan pipa-pipa. Pipa-pipa yang tujuannya adalah untuk menyalurkan beban. Itu yang dikembangkan oleh Adianmo, ya. Itu dia. Nah, ini, ya. Modifikasi dilakukan dengan penggantian pipa beton menjadi pipa baja tipis di perhitungan dan 3 dimensi dan menambahkan koperan pada tipe slabnya. Ya, tuh. Ini tadi, ya. Tuh, ya. Nah, ini pondasi telapak. Ini pondasi telapak ini orang awam menyebutnya sebagai pondasi tapak. Nah, itu kadang-kadang istilah itu apa namanya terbalik-balik, ya. Pondasi telapak ini kayak pondasi umpak. Kalau zaman dulu nyebutnya dengan pondasi umpak. Jadi pondasinya ini diletakkan di permukaan tanah. Ya, berada di permukaan tanah. Jadi kalau bangunan zaman dahulu itu kan biasanya kan bangunannya kalau di daerah itu kalian dapatkan bangunannya itu apa namanya dari kayu. Dimana kalau bangunan kayu itu bebannya rendah, kecil. Dan tanahnya itu masih tanah keras, makanya bisa digunakan pondasi umpak di permukaan, masih bisa. Itu, tapi sekarang sudah jarang, ya, kita apa namanya kita temui. Tapi kalau di rumah-rumah di desa masih ada kita menggunakan pondasi tapak, terutama untuk bangunan ini apa namanya rumah panggung. Nah, rumah panggung masih ada menggunakan pondasi umpak. Ini pondasi bata, ya, dari bata, bahan dari bata. Ini bahannya dari kayu, ya. Kalau dari batu kali, dinamakan dengan pondasi batu kali. Sebenarnya dia merupakan jenis dari pondasi setempat, tapi bahannya saja, bahannya dari batu kali, maka dinamakan dengan pondasi batu kali. Pondasi bata berarti bahannya dari bata. Itu saja sih sebenarnya, ini umpak. Nah, ya, jadi dia permukaan tanah yang dicetak dulu sebelum digunakan. Kemudian pondasi tiang panjang. Ini bagian dari pondasi dalam. Ya, itu. Ini nanti lebih jelas, nanti detail di pondasi dalam. Nah, ini contoh gambarnya. Apa namanya tiang panjang. Kalau dia dirakit di tempat, biasanya digunakan untuk pondasi bore pile. Jadi dirakit dibor dulu tanahnya, kemudian tulangannya dirakit, kemudian masukkan dalam lubang bor, kemudian baru dicor. Nah, ini pondasi sumuran, ya, misalnya untuk lebarnya lebih besar sedang pondasikan ini. Makanya dinamakan dengan pondasi peralihan atau pondasi antara.
Kemudian bore pile, tadi untuk tiang di mana pondasinya itu dibor dulu, baru dimasukkan apa namanya tiangnya, ya. Nah, ini ya, ini contoh gambarnya. Nanti lebih jelas nanti di apa materi pondasi tiang. Ini penahan tanah, ya. Ini penahan tanah. Tanggul penahan lumpur. Kalau ini yang dinding penahan tanah untuk di lereng, ya. Itu. Di si dinding ini menahan tanah secara horizontal. Itu ya gambar-gambar dari dinding penahan tanah yang sudah kalian pelajari. Ini contoh kegagalan dari apa namanya pondasi. Nah, ini letak di sini. Ini menandakan terjadi settlement di sini. Nah, ini retak pada bangunan menandakan ada settlement yang apa namanya turun atau terjadi penurunan, atau ini bangunan ini jadi roboh. Roboh ini artinya dia terjadi keruntuhan daripada tanah di bawah pondasi. Oke, sampai situ untuk definisi dari pondasi dan jenis-jenisnya. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Cerucuk itu adalah kalau dari bahasa awamnya itu berupa kayu gelam. Nah, jadi kan misal waktu kita apa namanya desain pondasi, ternyata dengan menggunakan pondasi tapak biasa dengan kedalaman misalkan kedalaman 1,5 meter, ya sebenarnya pondasinya sudah cukup mampu menahan atau masih kurang sedikit kapasitas dukungnya. Nah, kalau kita gunakan tiang, mungkin kita terkendala dengan biaya. Nah, untuk meningkatkan daya dukungnya dengan tetap menggunakan pondasi dangkal. Jadi sebelum kita bangun, setelah kita gali, bukan sebelum kita bangun, setelah kita gali apa namanya untuk pondasi dangkalnya, ini kita pasang cerucuk dulu. Kita tanam kayu gelam, semacam kayu gelam di sini. Ya tergantung berapa banyaknya, itu tergantung dari hitungan. Ya, berapa banyaknya itu tergantung hitungan. Jadi kalau Ibu gambarkan tampak atas, ini misalkan apa namanya tapak si pondasinya. Nah, ini kita pasang kayu gelam dulu di bawah. Ya, kita pasang kayu gelam, kemudian baru kita apa namanya bangun si pondasinya. Nah, tujuan pemasangan kayu gelam ini selain untuk menambahkan daya dukung, juga untuk mengurangi settlementnya atau penurunannya. Itu, ya, itu maksudnya. Tapi, ya, kenapa? Ya, dengan kayu. Iya. Karena kalau kita menggunakan pondasi dalam, pertama mungkin biayanya lebih besar. Kedua, apa namanya, itu biasanya dia terkendala dengan biaya. Dan mungkin dengan menggunakan pondasi dalam, daya dukungnya itu lebih besar, jauh lebih besar. Maka sedangkan kita memerlukan daya dukung hanya menambah sedikit daya dukungnya, tidak terlalu besar. Nah, makanya kita tambah dengan menggunakan si cerucuk ini. Itu. Tapi harus tetap dihitung ya, dengan menggunakan cerucuk ini masih mampukah dia menahan? Kalau ternyata masih tidak mampu, ya apa namanya, mau tidak mau tetap kita gunakan pondasi tiang. Setidaknya menggunakan pondasi mini pile, tiang kecil. Itu, ya. Nggak masalah. Cerucuk kayu itu, terutama untuk kayu gelam, ya, dia tidak akan aus ketika dia tidak terjadi perubahan kadar air pada tanah. Itu kuncinya. Kalau dia misalkan basah terus sepanjang penggunaannya, dia selalu basah, nggak apa-apa, dia tidak akan aus atau kering terus. Yang menyebabkan dia aus ketika kondisi kadar airnya berubah, kadang kering, kadang basah. Nah itu ya.
Itu pengaruh di situ. Pak Indra ya nih ya? Ya, Wi, boleh aku tambah, Wi? Iya Pak, silakan Pak. Tentang cerucu ini, cerucunya adalah syarat ya. Pertama, cerucu itu harus di bawah muka air tanah. Itu pertama. Iya, ya, karena yang kedua, cerucu itu tidak bisa menahan gaya, dia harus gaya statis. Ya kalau gaya dinamis nggak bisa. Iya, mau lama, mau apa itu nggak masalah. Iya, Pak, benar. Gayanya statis. Ya. Itu tahu nggak mahasiswa Hotel Sintra yang ada di Sudirman itu, yang 7 lantai itu pondasinya cerucu itu. Itu dibangun tahun 60-an itu. Ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas tambahannya Pak ya. Oke, ada yang mau nanya lagi, silakan. Izin bertanya Bu. Izin bertanya mengenai yang pondasi Cakaraya Bu. Karena itu kan itu kan sudah dimodifikasi Bu ya. Dan ada penambahan koperan. Itu maksudnya koperan saja? Tambahan koperan ini ya. Jadi sebenarnya ini materi tentang Cakaraya itu apa namanya detailnya itu memang tidak kita sampaikan di untuk pondasi dangkal karena dia merupakan pondasi modifikasi. Nah itu sudah digunakan di tol yang ke Soekarno-Hatta ya, sudah dipasang di situ. Nah koperan itu adalah untuk menahan beban tambahan beban momennya. Mana ya tadi ya? Halaman 20. Halaman 20 ya. Ya, ini. Nah, ini. Ya, jadi dia sebenarnya ini adalah sama seperti tadi untuk menambahkan beban, untuk memberikan tambahan beban atau daya dukung pada tanah. Karena ini pondasi Cakaraya hanya untuk di jalan ya, untuk bangunan itu akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi dia bagian dari pondasi yaitu. Jadi dia memberikan tambahan momen di situ. Ya. Nah, jadi dia ada slabnya di situ. Jadi kalau untuk nah ini ya, ada juga di sistem camp ini telah diuji skala penuh di Jalan Pantura, Indramayu, Pemanukan tahun 2007 dan digunakan di Jalan Tol Seksi 4 Makassar. Ini sudah pernah dilakukan di situ. Ya, di sistem Cakaraya modifikasi. Jadi lebih detailnya itu khusus ada materi tentang Cakaraya. Jadi lebih dia lebih modifikasi ya sistemnya, pondasi yang dimodifikasi. Oke, ada lagi yang mau tanya silakan. Izin bertanya Bu. Bu, kalau misalnya bangunan itu sudah terlanjur miring atau hampir rubuh, itu gimana ya Bu ya kalau kita biar mencegah dia tuh nggak runtuh Bu? Haruskah dibongkar bagian bangunannya atau gimana ya? Kayak Menara Pisa itu kan udah 5,5 derajat Bu, karena di tanah yang diapit 2 sungai. Itu gimana ya Bu? Nggak, ya kalau dibongkar ya mungkin memerlukan biaya yang besar. Biasanya bisa kita gunakan ini semacam grouting. Jadi supaya si pondasinya tidak miring terlalu miring lagi, misalkan ini pondasinya ya, ini. Nah, ini kita grouting di sini. Kita pasang penahan. Grouting itu semacam air semen yang kita tembakkan atau kita suntikan ke ke bawah si pondasi. Tujuannya adalah untuk menahan supaya dia tidak kembali sampai miring lagi. Tapi tetap miring dia, seperti Menara Pisa tetap miring, tapi dia tidak lebih miring lagi seperti itu. Jadi ditahan dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan grouting. Ya kalau untuk membuat dia tidak miring lagi ya paksa kita bongkar kalau bangunannya mau lurus lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak menjadi miring lebih miring lagi, ya kita pasang dinamakan dengan grouting di situ, semacam air semen yang disuntik ke dalam tanah. Jadi ada campuran kimianya juga sih, bukan air semen saja. Itu yang disuntik ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya,
Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Izin bertanya. Iya. Gini Bu, misalnya saya nih awalnya punya rumah yang 1 tingkat nih bangunannya Bu. Nah misalnya kayak 10 tahun ke depan saya mau nambah gitu Bu, jadi 2 tingkat atau 3 tingkat. Nah kalau itu pondasinya bagus dibongkar ulang atau bisa pakai yang itu aja Bu pondasinya? Iya, kalau sudah 3 tingkat nggak mungkin kita menggunakan pondasi dangkal itu, tetap harus dibongkar, diganti baru. Karena kalau kita memaksakan bangunannya dengan pondasi yang hanya bisa menahan 1 lantai, kita paksa untuk bangunan 3 lantai, pasti terjadi keruntuhan pada tanah tersebut. Jadi tetap harus dibongkar, gunakan yang untuk standar untuk pondasi yang untuk 3 lantai. Menurut hitungan gimana? Ya, apakah dia tetap menggunakan pondasi dangkal tersebut dengan kedalamannya diperdalam atau tetap harus menggunakan pondasi yang bisa dengan menggunakan minimal. Jadi tetap dihitung dulu, ya, tetap dihitung dulu. Itu. Tidak mungkin kita menggunakan pondasi yang 1 lantai tadi kita paksakan untuk menahan 3 lantai, itu tidak mungkin. Bisa terjadi keruntuhan pada pondasi. Tuh, ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Kok nggak ada? Ibu lanjut ke sedikit untuk materi yang kedua tentang kapasitas dukung pondasi. Oke, ini apa namanya? Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, jadi untuk merencanakan suatu pondasi yang kita perlukan adalah beban atas berapa, kemudian tanah pendukungnya bagaimana. Jadi mampukah tanah pendukung itu menahan beban atas. Nah, itu yang disebut dengan kapasitas dukung tanah. Yang harus kita hitung, mampukah tanah itu untuk mendukung si pondasi. Nah, kapasitas dukung pondasi atau kapasitas dukung tanah merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pondasi beserta struktur di atas. Jadi untuk menghitung kapasitas dukung pondasi, artinya si dimensi pondasi itu kita coba dulu dengan ukuran seperti ini. Nah, kita hitung kapasitas dukungnya, kemudian kita bandingkan dengan beban atas, dengan dimensi yang kita coba tadi, kapasitas dukungnya harus lebih besar daripada beban atas. Nah, itu. Nah, kapasitas atau daya dukung tanah yang diharapkan untuk mendukung pondasi adalah daya dukung yang mampu memikul beban struktur sehingga pondasi mengalami penurunan yang masih berada dalam batas toleransi. Nah, di sini jangan salah dalam mengidentifikasikan atau istilah dari daya dukung tanah. Nah, kadang-kadang orang salah persepsi. Orang minta daya dukung tanah, tapi dimensinya tidak ada. Yang dimaksud dengan daya dukung tanah ini daya dukung atau kapasitas dukung pondasi. Ya, kapasitas dukung pondasi. Jadi, artinya kita harus tahu dulu dimensi dari si pondasi ini. Baru kita bisa menghitung kapasitas dukung. Karena kapasitas dukung itu akan dipengaruhi oleh beban dan tanah di bawah. Nah, tanah memiliki sifat untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan gesernya apabila mendapat tekanan berupa beban. Apabila beban yang bekerja pada tanah pondasi telah melampaui daya dukung atau kapasitas dukung batasnya, tegangan geser yang ditimbulkan di dalam tanah melampaui ketahanan geser pondasi, maka bisa terjadi dinamakan dengan keruntuhan geser pada pondasi. Itulah tadi kenapa bisa terjadi keruntuhan pada tanah. Karena tadi beban yang bekerja itu melampaui dari kapasitas dukung dari tanah di bawah pondasi. Sehingga akan terjadi keruntuhan geser. Nah, dalam keadaan batas di mana keruntuhan akan terjadi, maka terbentuk daerah keseimbangan plastis.
di sekitar pondasi yang bersentuhan dengan pondasi. Suatu daerah keseimbangan plastik tertentu diperkirakan terbentuk dengan pola yang sama. Tidak hanya bila pondasi ditempatkan pada permukaan, tetapi juga pada pondasi yang dibuat pada galian dalam atau pada bagian ujung tiang panjang. Nah, keruntuhan geser menurut FASIC atau fase-fase dari keruntuhan pondasi itu ada 3 fase. Ya. Yang pertama, fase pertama pada saat awal penerapan beban. Ini misalkan ini pondasinya pada saat awal pemberian beban. Ya, tanah di bawah pondasi turun. Ya, diikuti dengan deformasi lateral dan vertikal ke bawah tanah. Jadi terjadi deformasi pada tanah di sini di bawah. Menurun yang terjadi sebanding dengan besarnya beban tanah di dalam tanah dan kondisi keadaan seimbang atau elastis. Jadi bebannya masih bisa ditahan oleh tanah di bawah ini. Masa tanah di bawah pondasi mengalami kompresi atau mengalami pemadatan. Ya, sehingga kuat geser naik. Sehingga kapasitas dukung bisa bertambah. Jadi pada fase awal beban terjadi deformasi pada tanah. Deformasi ini akan menyebabkan kompresi atau kepadatan pada tanah, sehingga kapasitas dukung bisa bertambah. Kemudian fase kedua, beban ditambahkan beban lagi. Penambahan beban selanjutnya, penurunan tanah terbentuk tepat di dasar pondasi, nih ya, di zona plastis, dan deformasi plastis terjadi menjadi dominan. Ya, gerakan tanah pada kedudukan plastis dimulai dari tepi pondasi ini ya. Dengan bertambah beban zona plastis berkembang, kuat geser tanah berkembang. Gerakan tanah ke arah lateral semakin nyata. Jadi retakan lokal dan geseran di sekeliling pondasi, tepi pondasi di sini ya. Kemudian fase inilah yang akan setelah bisa ditambahkan beban lagi, itu terjadi keruntuhan tanah. Nah, keruntuhan tanah itu bisa ada 3 macam menurut FASIC tahun 1963. Bisa terjadi keruntuhan geser umum atau general shear failure, bisa terjadi dengan geser lokal atau local shear failure, bisa terjadi keruntuhan memotong atau fancier shear failure. Oke. Yang dinamakan dengan keruntuhan geser umum atau keruntuhan umum atau general shear failure. Jadi kalau ketika ditambahkan beban selanjutnya tadi, ini terjadi pola pergeserannya seperti ini. Jadi dari tanah akan berdeformasi ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan menurut ke salah satu sudut pondasi ke permukaan tanah. Nah, biasanya ditandai dengan adanya gelembung pada permukaan tanah. Nah, ini bisa terjadi keruntuhan terjadi secara tiba-tiba dan membahayakan karena pondasi akan terputar. Jadi biasanya di salah satu yang menyebabkan dia terjadi geser, bisa dari salah satu sehingga dia terjadi berputar ke arah longsoran. Ini bahaya. Untuk yang umum yang terjadi pada keruntuhan pondasi. Jadi dia bersifat runtuh. Yang berikutnya, jadi dia kalau dibuat dalam grafik antara beban dengan penurunan, ini jadi ditambahkan beban terjadi penurunan. Kemudian dia dengan semakin bertambah beban, dia akan runtuh seperti ini. Ya langsung dia kolaps. Nah, yang kedua itu pola keruntuhan lokal, di mana garis kelongsoran hanya terjadi di bawah pondasi, di sini saja, dan tidak diteruskan ke permukaan. Atau terjadi pengelubungan di permukaan tapi sedikit. Jadi kalau kita analogikan dengan grafik antara penurunan dan beban, jadi ini dengan bertambahnya beban terjadi penurunan dan penurunan akan konstan. Ya,
Tuh. Nah, dan tidak terjadi penggulingan pondasi seperti di general shear failure. Dan yang terakhir yang dinamakan dengan pola keruntuhan memotong atau fancier shear failure. Nah, pola ini yang mudah diamati karena beban yang diterima oleh tanah dasar menyebabkan terjadi pemampatan. Terus, jadi ketika diberi beban, pondasi terus turun. Dan tidak ada terjadi perubahan pada pondasi di sekitarnya. Umumnya terjadi pada tanah kompresibel atau tanah yang mudah mampat. Jadi si pondasi itu terus turun. Atau pada tanah keras di atas tanah yang kompresibel. Jadi dia di atasnya tanah keras, tapi di bawah lapisan tanah keras itu tanah bisa masih mampat atau masih terjadi kompresi di situ. Oke, itu ya. Nah, teori kapasitas dukung, gitu ya, itu pola-pola keruntuhannya. Untuk teori kapasitas dukung pondasi dangkal, tujuan dari analisis daya dukung ini adalah untuk mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi dan struktur di atasnya. Ya, kapasitas dukung menyatakan tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat beban. Dalam merancang pondasi, jadi ada dua yang harus kita perhitungkan, yaitu kriteria stabilitas dan kriteria penurunan. Kriteria stabilitas di sini adalah pondasi ketika menerima beban itu tidak terjadi keruntuhan. Ya, yang kedua, tidak terjadi penurunan yang berlebihan. Berlebihan di sini maksudnya adalah penurunan yang terjadi pada bangunan itu masih bisa ditoleransi oleh bangunan yang ada. Jadi besarnya penurunan itu masih bisa ditoleransi oleh bangunan. Nah, itu dimaksud dengan penurunan yang berlebihan. Jadi masih boleh terjadi penurunan, tapi masih dalam batas-batas tertentu. Jadi persyaratan harus dua dipenuhi dalam perancangan, faktor aman terhadap keruntuhan, akibat dari terlampaunya kapasitas dukung. Faktor amannya biasanya gunakan 3. Ya, kemudian penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas nilai yang ditoleransikan, khususnya penurunan yang tidak seragam. Ya, harus tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur. Tadi bisa terjadi retak tadi kalau tidak seragam. Oke, yang pertama artinya yang harus kita pelajari adalah kapasitas dukungnya berapa dulu. Kemudian baru kita hitung penurunan. Jadi kita hitung dulu kapasitas dukung, dimensinya sudah aman terhadap beban, kemudian baru kita hitung penurunan. Nah, untuk teori kapasitas dukung itu didasarkan pada persamaan Moore-Coulomb, ya. Ingat, di sini kalian sudah pernah belajar di mekanika tanah tentang persamaan Moore-Coulomb atau kuat geser tanah, di mana tahanan geser tanah itu adalah C ditambah tegangan normal dikali tangan P. C itu adalah kohesi, P itu adalah sudut gesek dalam tanah. Nah, C dan P ini adalah parameter kuat geser tanah. Siapa yang masih ingat? Kohesi dan kuat geser tanah itu kita dapatkan dari mana? Ada yang bisa jawab? Didapat dari mana? Kalian sudah belajar kuat geser tanah waktu di mekanika tanah. Kalian dapatkan dari mana nilai kuat kohesi dan sudut gesek ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Dari jenis tanah. Enggak maksud Ibu? Dari pengujian lab, bukan Bu? Pengujian lab, oke. Ya, dari pengujian lab. Salah satunya itu dari pengujian lab. Pengujian apa? Jadi, pengujian labnya pengujian apa? Siapa yang masih ingat? Ya. Ada yang masih ingat pengujiannya pengujian apa? Sudut gesek? Direct shear bukan Bu ya? Direct shear. Direct shear. Apalagi? Triaksial. Triaksial. Apalagi? Sama KTB bukan Bu? KTB itu apa KTB itu? Kuat tekan bebas. Kuat tekan bebas. Ya. Jadi
memang untuk parameter kuat geser tanah yang kita pernah pelajari di kuat geser itu ada 3 untuk di lab ya, di laboratorium. Bisa menggunakan alat kuat tekan bebas, bisa menggunakan alat direct shear, bisa menggunakan alat triaksial. Tapi dari ketiga alat ini yang paling mewakili kondisi di lapangan adalah uji triaksial. Ya, memang bisa ketiga-tiganya kita dapatkan parameter tanahnya. Tapi yang paling mewakili kondisi tanah itu adalah pengujian triaksial. Nah, tetapi selain dari pengujian laboratorium, nilai kuat geser tanah itu bisa kita dapatkan dari pengujian lapangan. Ada yang tahu pengujian apa kalau di lapangan? Ada yang tahu pengujian apa yang di lapangan? Yang langsung mendapatkan nilai kuat geser tanahnya. Uji apa? Ada yang tahu? Masih ingat nggak kemarin di kuat geser? Waktu materi kuat geser. Itu pengujian fancier atau pengujian baling-baling. Fancier, tetapi kelemahan dari pengujian fancier ini itu hanya cocok untuk tanah lempung. Kalau tanah pasir dia nggak cocok. Jadi pengujian fancier itu adalah pengujian kuat geser tanah yang langsung kita dapatkan dari lapangan, tapi untuk tanah lempung. Ada lagi pengujian lain yaitu bisa menggunakan data dari pengujian sondir dan NSPT. Tapi memang pengujian sondir dan NSPT itu tidak langsung mendapatkan nilai parameter kuat geser. Nilai parameter kuat gesernya itu harus kita korelasikan. Atau bisa saja data SPT sama nilai data kuat sondir itu untuk menghitung kapasitas dukung. Langsung dapat menghitung kapasitas dukung. Tanpa harus mengetahui parameter kuat geser tanah. Ya, itu ya. Itu ya. Jadi bisa didapatkan dari lapangan, bisa didapatkan dari pengujian laboratorium. Nah, pada awalnya sekali, untuk menghitung kapasitas dukung pondasi, kita menggunakan analisis Terzaki. Ya, pada tahun 1943. Asumsi dari Terzaki dalam menganalisis daya dukung pondasi atau kapasitas dukung pondasi memanjang tak hingga. Itu pertama. Tanah di dasar pondasi dianggap homogen. Ya, tanah di dasar pondasi itu dianggap homogen. Berat tanah di dasar pondasi dapat diganti dengan beban terbagi rata sebesar kedalaman pondasi dikalikan dengan berat volume tanah. Ya, dengan D adalah kedalaman dasar dan gamma adalah berat volume tanah di atas dasar pondasi. Yang berikutnya adalah tahanan geser tanah di atas dasar pondasi diabaikan. Ya, kita mengabaikan tahanan geser di atas pondasi. Dasar pondasi kasar itu asumsi dari Terzaki. Bidang keruntuhan terdiri dari lengkung spiral, logaritmik dan linear dan bergerak bersama dengan dasar pondasi atau kita namakan dengan general shear failure tadi. Ya, pertemuan antara sisi baji dengan dasar pondasi membentuk sudut sebesar sudut geser dalam tanah. Berlaku prinsip superposisi. Itu asumsi dari analisis Terzaki. Nah, persamaannya untuk pondasi dangkal, kapasitas dukung ultimate itu adalah kohesi tanah NC kali SC plus Q kali NQ ditambah 0,5 gamma B N gamma S gamma. Jadi utama dari persamaan ini kalau kalian lihat adalah ini kohesi, kemudian nilai yang ini nilai parameter apa NC ya, NQ dan N gamma ini faktor daya dukung, faktor kapasitas dukung ya, sedangkan SC S gamma ini adalah faktor bentuk dari pondasi. Kemudian sebenarnya ada SQ ya di sini, SQ-nya sama dengan 1. Semua jenis pondasi sama dengan 1, makanya nggak masuk di sini SQ-nya. Kemudian Q tadi itu berat tanah di atas pondasi yang di sini.
Ya, berat tanah di atas pondasi ini. Tadi tuh yang asumsi dari Terzaki tadi bahwa Q itu ada berat tanah di atas pondasi itu adalah kedalaman pondasi dikalikan dengan berat volume tanah. Ya. Jadi sebenarnya ini tidak dihafal pun harusnya ingat ya. C biasanya ikutannya adalah ini nih. C. Jadi C, NC, SC. Q, NQ. 0,5 gamma B, NQ, N gamma, S gamma. Ya, itu ya. Nah, tadi SC, ada S gamma. Tergantung dari bentuk dasar pondasi. Ya, memang rata-rata dasar pondasi biasanya buju sangkar. Ya, dasar pondasi biasanya buju sangkar. Tapi ada kemungkinan dasar pondasi dia berupa segi empat. Ya, ada kemungkinan dasar pondasi berupa lingkaran. Ada berupa pondasi menerus, memanjang ya di sepanjang dinding tadi atau pondasi jalur. Ya itu. Nah, kalau bentuk pondasinya menerus atau jalur dia satu. Makanya biasanya kadang kalau dia pondasi jalur itu bisa kita singkat persamaannya. C NC ditambah Q NQ ditambah 0,5 gamma B N gamma. Nggak kita gunakan SC sama S gammanya. Ini. Kalau pondasinya menerus. Karena SC sama S gammanya satu nilainya. Tapi kalau pondasinya berbentuk lingkaran, SC-nya ini nilainya 1,3. Makanya persamaannya menjadi 1,3 CNC. Ya. Kemudian ditambah QNQ, ditambah karena dia S gammanya 0,6, berarti dia dikalikan 0,5 dikali 0,6, berarti 0,3 ya, 0,3 gamma B N gamma. Gitu. Begitu juga dengan pondasi buju sangkar yang ini, di mana lebar dan panjangnya sama. Nah, kalau lebar dan panjangnya sama, dia jadinya mendekati sama seperti lingkaran, tapi di sini dia 0,4. Ya, karena 0,8 ini, 0,8 dikalikan setengah berarti 0,4. Tuh. Nah, kalau dia berbentuk segi 4, lebar, ini panjang. Ingat ya, kalau pondasi segi 4, lebarnya itu lebih kecil daripada panjang. Itu dinamakan dengan segi 4. Ini, jangan kita gunakan lebar itu lebih besar daripada panjang. Ini salah. Ya, kalau untuk pondasi segi 4, selalu lebar itu kurang dari panjang. Nah, persamaannya ini. Yang ini adalah sebagai SC, yang ini adalah sebagai S gamma. Ya, jadi intinya untuk persamaan Terzaki itu ini tadi, tergantung dari jenis atau bentuk dasar dari pondasi SC tadi sama S gamma. Kalau C tadi, ini tadi ada C ini ya, kohesi ya. Kohesi itu adalah kohesi tanah di bawah dasar pondasi ya. Jangan salah, jangan kalian di atas pondasi. Ntar Ibu hapus dulu yang ini ya. Yang dinamakan kohesi tanah itu kan ada kohesi, kemudian ada berat volume, yang ini ya. Ini pondasi ya. Nah, misalkan tanahnya nih berbeda nih. Ini misalkan ya. Misalkan saja ini tanah ini kohesi pertama. Ini sudut gesek tanah 1. Misalkan ini gamma tanah 1. Yang ini berbeda. Ini kohesi tanah 2. Ini sudut gesek tanah 2, kemudian ini gamma tanah 2. Ya.
Berbeda misalkan. Nah, yang dinamakan dengan kohesi tanah di sini adalah kohesi tanah di bawah sini. Kenapa? Karena kapasitas dukung yang dinamakan dengan kapasitas dukung adalah kapasitas atau dari dukung tanah di dasar fondasi. Di sini kan kita mau menghitung kapasitas dukung di dasar fondasi. Kalau nama di dasar fondasi artinya kohesi tanah di bawah dasar fondasi. Makanya C ini adalah kohesi tanah di dasar fondasi. Jadi kalau dia dua berbeda, yang kita gunakan C2 di sini. Kemudian NC nanti dong. Kalau NC nanti dong. Ini ada key. Nah, ini. Key ini adalah ini. Key itu adalah gamma dikalikan dengan DF. Yaitu nilai key. Gamma dikalikan dengan DF. Nah, kemudian ini ada berat volume. Nah, berat volume adalah berat volume tanah di dasar ya. Berbeda dengan berat volume tanah ini. Untuk menghitung Q tadi, ini adalah gamma tanah di dasar di atas fondasi. Nah, untuk ini berat volume ini adalah berat volume tanah di bawah dasar fondasi. Ya, itu bedanya. Kemudian di sini ada B. B ini adalah lebar dari fondasinya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini ada NC, NQ, sama N gamma. NC, NQ, N gamma itu adalah faktor kapasitas dukung. Nih. Di mana tergantung dari nilai P. Nah, P tanah yang mana? Sama seperti kondisi C tadi. P tanah di bawah dasar fondasi sini. Bukan yang di atas. Ya. P tanah yang di bawah. Jadi P2 yang kita gunakan. Jadi NC, NQ, dan N gamma adalah P tanah di bawah dasar fondasi. Nih. Di mana NC dan NQ yang didefinisikan sebagai rumus ini. Tetapi rumus ini tidak berlaku untuk P sama dengan 0. Karena kalau kita masukkan ke rumus ini, kalau P sama dengan 0, NC-nya itu nilainya 0. Padahal nilai NC itu tidak 0. Jadi kalau untuk pakai menggunakan tabel, itu bisa menggunakan ini. Nih. Ya. Jadi NC, NQ, N gamma. Ketika P-nya 0, NC-nya 5,7, NQ-nya 1, N gamma-nya 0. Dan seterusnya. Sampai P sama dengan 50. Jadi nilai NC, NQ, N gamma bisa kalian menggunakan tabel ini. Untuk mendapatkan nilai NC, N gamma-nya. Nah, persamaan ini, persamaan kapasitas dukung menurut Tezaki ini ketika terjadi general shear failure. Kalau terjadi lokal shear failure, kita rubah nilai C sama P-nya. Kalau di lokal shear failure, nilai C-nya ini kita gunakan C aksen, di mana C aksen itu adalah 2/3 C kohesi. Dan P-nya kita gunakan P aksen, di mana P aksen itu adalah tangan P sama dengan 2/3 tangan P. Atau P aksen itu adalah arkes tangan 2/3 tangan P. Sehingga persamaannya ini. Kalau untuk lokal shear failure. Ya. NC, NQ, N gamma-nya kita gunakan NC dan NQ mana dari P ini. Tuh. Tuh ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini, silakan. Ini tanyakan? Belum ada? Lihat contoh ini, contoh soal yang pertama ini. Itu kapasitas dukung ultimate dari fondasi bujur sangka di bawah ini bila terjadi general shear failure. Kondisi tanahnya misalnya ini ada dua, ini permukaan tanah nih. Ini dasar fondasi, di mana dasar fondasinya berbentuk bujur sangkar. Ya,
ini tanah 1, gamanya ini, C-nya ini, dan P-nya ini. Untuk tanah 2 ini. Ini lapisan tanahnya. Nah, lebar dari pondasi karena bujur sangkar berarti lebar dan panjangnya sama. Sama-sama 2 meter misalnya. Kedalaman pondasinya 2 meter. Nah, kita lihat dulu persamaannya. Dia untuk persamaan untuk pondasi berbentuk segi untuk pondasi bujur sangkar kan tadi untuk SC sama S gamanya kita gunakan SC-nya 1,3, S gamanya adalah 0,8. Jadi waktu kita masukkan ke persamaan, ya jadi persamaannya ini. Ini kan ini persamaan awalnya. SC-nya tadi 1,3, S gamanya itu kita gunakan 0,8. Untuk bujur sangkar. Ya 0,8. Kemudian untuk nilai Q, ini kan, Q adalah kedalaman pondasi dikalikan berat volume tanah 1 di atasnya ini. Ini yang kita gunakan. Jadi Q-nya itu adalah gamma 1 dikalikan dengan DF. Ya, gamma 1-nya itu 18,6 kN per meter kubik dikalikan dengan kedalaman pondasi 2 meter. Nih. Untuk bujur sangkar. Kemudian untuk nilai NC, NQ, dan N gamma, kita lihat P-nya. P-nya berapa? Di sini P-nya yang ini yang kita lihat. Bukan yang ini. Ya, karena P tanah yang di bawah. Untuk yang nilai NC, NQ, dan E gamma itu adalah untuk tanah P, tanah yang di bawah sini. Kita gunakan P30. Nah, untuk P30, NC, NQ, N gamma ini 2,2, N gamanya adalah 19,7. Tinggal kalian masukkan ke persamaan di sini. SC-nya, NQ-nya berapa, NQ, dan N gamma. B-nya lebar pondasi. Ya, lebar pondasi tadi 2. Ini gamma tanah yang di bawah pondasi. Yang ini. Nah, yang ini kita gunakan yang ini. C-nya juga. C yang kita gunakan adalah C yang di bawah pondasi. Jadi yang C yang ini kita gunakan nilainya adalah 49 dan gamma tanah yang kita gunakan adalah 19,5. Kita dapatkan hasilnya sebesar ini. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk analisis terjadi dia lebih simple ya untuk pondasi dangkal. Oke, ada yang mau tanya silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Bu, kalau ini kan secara soal, Bu. Kalau misalnya soal, pastikan sudut yang diberikan itu ada di tabel. Kalau misalnya sudut yang dikasih, kalau kayak kita lihat kondisi real, Bu. Sudut yang diberikan itu kan nggak pas. Itu dilakukan pendekatan atau diinterpolasi? Interpolasi. Gitu? Diinterpolasikan. Misalnya P-nya itu 33 nih. Nanti kalian interpolasikan. 33 itu berarti di antara 30 dan 34. Kita gunakan 2 angka ini untuk menerapkan nilai NC. Kita gunakan 2 angka ini untuk menggunakan NQ. Kan sudah belajar analisa numerik belum untuk interpolasi? Sudah, Bu. Ya, kalian gunakan interpolasi linear saja. Ya. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada? Ada ya. Nah, untuk ini Pak Indra masih ada di Zoom? Masih nonton. Pak Indra nak nambahkan enggak? Silakan Pak, nambahkan. Ya. Ini kita bicara pondasi dangkal kan? Ya, pondasi dangkal belum Pak, pondasi dangkal. Untuk tanah, untuk itu tadi tentang general dan lokal ya. General itu tanah itu cenderung keras, supaya tahu. Iya. Kalau tanah itu lunak, itu pasti lokal dia, lokal shear dia, ya. Lokal shear, ya. Jadi nanti bingung di lapangan nanti anak-anak. Kalau tanahnya kayak rawa, itu lokal shear dia itu.
Ya, lokal share atau fancier, jadi lokal, pasti general. Ya. Nanti jadi oke. Itu aja yang saya Iya. Terima kasih. Ya, ya makanya waktu pembangunan kemarin waktu yang pemancangan di waktu jalan kereta yang ini LRT kan, itu waktu dipancang dia menggelembung kan? Ya, nah itu general kan tanahnya keras di daerah keras dia dipancang daerah keras terjadi gelembung. Ya, ya, ya itu tambahan Pak Indra. Yang lucu tadi, Anda bisa lihat kemana waktu membangun lintasan elektrik di Jakarta itu kan pakai cerucuk itu contoh cerucuk itu yang Ibu Awi jelaskan tadi, tapi tanpa pondasi dia itu, ya. Langsung cerucuk Pak ya, untuk kalau jalan ya cocok untuk cerucuk, hanya cerucuk saja bisa kalau untuk jalan. Sebenarnya waktu pelebaran jalan di Indralaya itu sebelum dia ditimbun dia pakai cerucuk dulu itu Pak. Kemarin waktu pelebaran di Indralaya. Iya, pakai cerucuk dia. Sebelum Oke. Ya Pak. Oke, ada lagi yang... Nah, untuk materi selanjutnya mungkin kita lanjutkan minggu depan saja ya, tentang apa selanjutnya ini ada tentang Meyerhof ya, analisis Meyerhof dan Basic. Kita lanjutkan minggu depan karena materinya lebih lebih kompleks ya, lebih banyak. Ada yang mau tanya kan lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada untuk kuliah hari ini, Ibu tutup sampai di sini saja ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.